Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB di Brasil pada Minggu 17 November 2024. Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian untuk mengatasi genosida di Palestina jika dibutuhkan. Prabowo menyatakan, Indonesia berkomitmen untuk mendukung seluruh usaha PBB dalam menjaga stabilitas dan perdamaian. Ia pun menghargai dengan penuh rasa hormat atas konsistensi PBB dalam menegakkan perdamaian, keadilan, dan hukum internasional. Bukan hanya masalah perdamaian, Indonesia juga merasa gembira karena PBB perhatian dengan isu yang berkembang saat ini, mulai dari perubahan iklim dan ketahanan pangan. Sebagai informasi, agresi militer Israel terhadap Palestina terus terjadi. Terbaru, PBB melalui sebuah komite khusus yang didirikan melaporkan bahwa metode peperangan Israel di jalur Gaza sesuai dengan ciri-ciri genosida. On record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. That the role of countries like Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries that still are the victims of an unjust, unfair, and outdated system that has led many of them to be drowning in debt. We have had also a very strong cooperation in relation to the situation in the Middle East, where I believe both countries are totally committed to the absolute needs of the creation of a Palestinian state and the self-determination of the Palestinian people. We have already developed the technology to make diesel oil from plants, from palm oil, diesel oil, and we are also now developing to produce gasoline from palm oil. Serangan udara Israel di pusat kota Beirut, Lebanon, menewaskan juru bicara utama Hizbullah, Muhammad Afif, Minggu 17 November 2024 pagi waktu setempat. Hal ini sebagaimana dilaporkan Al-Mayadeen, jaringan berita Lebanon yang berafiliasi dengan Hizbullah. Muhammad Afif tewas di Ras Al-Naba'ah, tempat banyak orang dari daerah pinggiran selatan Beirut yang dibombardir habis-habisan mencari perlindungan dalam beberapa minggu terakhir. Namun, pasukan pertahanan Israel menolak berkomentar mengenai laporan serangan tersebut. Dilansir The Washington Post, Muhammad Afif menjabat sebagai kepala hubungan media Hizbullah. Ia dekat dengan mantan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, yang dibunuh dalam serangan Israel pada September 2024 lalu. Sementara itu, pejabat Hizbullah mengatakan kepada Associated Press bahwa Muhammad Afif tewas dalam serangan terhadap kantor Partai Sosialis Arab Ba'ath. Muhammad Afif, yang menjadi kepala hubungan media untuk Hizbullah, terlihat setelah eskalasi militer Israel pada bulan September, usai pembunuhan Hassan Nasrallah. Pada Oktober 2024, Muhammad Afif buru-buru menyelesaikan konferensi pers di Beirut menjelang serangan Israel. Nasib apes dialami oleh tentara Israel yang sedang istirahat di gedung kawasan Al-Hazandar, barat laut kota Gaza. Gedung bertingkat itu dijadikan markas persembunyian oleh pasukan IDF. Mereka tidak tahu sedang diincar oleh penembak jitu Hamas. Dalam video yang diunggah oleh Hamas pada Minggu 17 November 2024 terlihat sejumlah tentara IDF sedang bersantai. Salah satu dari mereka ada yang sedang asyik bermain handphone. Namun, tak lama kemudian tentara tersebut ambruk setelah ditembak oleh sniper Hamas.
Irak menyerang kota terbesar ketiga Israel, Eilat pada Minggu 17 November 2024 malam. Dikutip dari The Times of Israel, beberapa rudal Irak berhasil dicegat Iron Dome. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF berhasil menghalau rentetan serangan Irak. Namun satu rudal Irak berhasil mendarat di kawasan hotel dekat pantai. Jatuhnya proyektil itu membuat warga sekitar lari ketakutan. Beredar video yang memperlihatkan warga Israel berteriak ketakutan. Terlihat warga mencari tempat perlindungan sembari was-was melihat langit Eilat dipenuhi rudal Irak. Layanan penyelamatan United Hatzalah mengatakan pihaknya sedang merawat sejumlah orang yang mencari pertolongan. Adapun mereka memerlukan bantuan untuk mengatasi kecemasan akut akibat serangan Irak. Di satu sisi, perlawanan Islam Irak mengonfirmasi serangan itu. Pihaknya mengklaim telah menargetkan aset vital di wilayah Eilat. Para senator Partai Republik telah memilih Senator John Thune yang berasal dari South Dakota sebagai pemimpin mayoritas di Senat. Dalam sebuah unggahan X, Thune menyerukan sanksi dijatuhkan terhadap Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, atas investigasi Israel. Thune juga menyerukan agar jaksa ICC, Karim Khan, berhenti mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel. Pada tanggal 20 Mei, Khan mengumumkan bahwa ia sedang berupaya mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu, serta mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, bersama 3 pemimpin Hamas, yang semuanya telah tewas dalam serangan Israel. ICC belum membuat keputusan apakah akan memberikan surat perintah tersebut. Beberapa petinggi Partai Republik telah lama mendesak Khan untuk tidak menyelidiki pejabat Israel, bahkan menulis surat ke kantornya untuk mengatakan mereka akan melarang dia dan keluarganya masuk ke Amerika Serikat jika dia melanjutkan pengumuman tersebut pada bulan Mei. Ajudan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Eli Feldstein membocorkan dokumen intelijen. Adapun dokumen itu dibocorkan kepada surat kabar Bild Jerman pada September 2024. Pihak berwenang pun telah menangkap 4 tersangka dalam kasus tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, Pengadilan Magistrat Rishon LeZion mengungkap motif pelaku membocorkan dokumen rahasia intelijen. Pengadilan Israel mengatakan Eli Feldstein berniat meredakan tekanan dan kecaman warga Israel terhadap Netanyahu. Hal ini terkait pembunuhan 6 sandera Israel oleh Hamas pada akhir Agustus. Sebagai tersangka utama, ajudan Netanyahu berperan menggiring opini publik agar tak menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebaliknya, ia menuduh pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang mempersulit pembebasan sandera. Penyidik menilai kebocoran dokumen itu memicu kerusakan pada keamanan Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebut kebocoran dokumen rahasia itu merugikan perang serta operasi militer bersama Shin Bet. Houthi mengklaim menyerang 2 kota di Israel pada Minggu 17 November 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi menyerang ibu kota Israel Tel Aviv. Angkatan bersenjata Yaman mengklaim pasukannya menargetkan militer IDF. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree menyebut operasi militer berhasil dan tepat sasaran. Selain Tel Aviv, Houthi juga menyerang pendudukan Israel di Ashkelon. Serangan itu menggunakan beberapa pesawat tak berawak atau drone. Meski begitu, Israel belum membeberkan kerusakan akibat serangan Houthi di 2 kota dalam waktu 24 jam. Sementara Saree mengklaim serangan kedua kota Israel sebagai dukungan terhadap rakyat Palestina dan Lebanon. Dengan tegas, Houthi menyatakan akan terus menyerang Israel hingga berhenti melancarkan genosida di Gaza dan Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.